Halo teman-teman, tahu nggak sih apa itu Development Administration? Sebelum itu, kenalin aku Nayara Kasih Pujianto yang akan menjelaskan tentang Development Administration in Fifth Decade dalam buku berjudul From Underdevelopment to Sustainable Development karya Dwi Vedi. Tapi hari ini aku nggak akan sendirian nih ngejelasin materinya. Halo, aku Mr. Plan. Tugasku membantu kamu untuk melihat bagaimana pembangunan dirancang dan dijalankan untuk keperluan kehidupan manusia. Loh, Mr. Plan, jadi apa itu Development Administration? menurut Edward W. Wagner, Development Administration adalah public administration with a special purpose, atau Development Administration is the process of guiding an organization toward the achievement of development objective. It is action-oriented, and it places administration at the center in facilitating the attainment of development objectives. Jadi, administrasi pembangunan adalah administrasi publik yang memilih target pembangunan yang tidak hanya bersifat prosedur, tapi juga bersifat aksi. Administrasi menjadi kunci untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan mengoordinasi proses perubahan agar tujuan pembangunan tercapai, contohnya pembangunan jalan, saluran irigasi, sampai penanganan stunting yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Administrasi pembangunan dimulai dari Perang Dunia Kedua yang melibatkan the Third World, yaitu Cina, Afrika Timur dan Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan India. Negara-negara tersebut adalah negara berkembang yang ingin mengejar ketertinggalan dari negara maju. Dengan memaksimalkan bantuan asing dan menggunakan administrasi pembangunan sebagai solusinya. Negara berkembang merespons tantangan pembangunan dengan prinsip manajemen, menyatukan sumber daya manusia dan finansial, sehingga pembangunan akan berjalan secara terarah dan terstruktur. Negara berkembang mengadaptasi cara negara maju, sesuai dengan sifat birokrasi pembangunan yaitu adapter, bukan inovator. Namun, ternyata banyak negara, the Third World, tidak mencapai kemajuan signifikan dan terjadi penurunan kualitas hidup. Hal ini dikarenakan kekurangan SDM berkualitas, perubahan permukaan, pengabaian ciri lokal, dan ketidakmampuan memenuhi kualitas pembangunan. Pemikiran keliru adalah peniruan institusional pasti mendapatkan hasil serupa dan semakin meniru sistem barat. Padahal tanpa keahlian dan modal asing, pembangunan tidak akan tercapai. Upaya dari pemerintah untuk menghadapi dekade kelima yaitu melakukan kampanye terkoordinasi, restrukturisasi organisasi administratif, penggunaan mekanisme pengendalian, peningkatan sanksi, dan penyederhanaan prosedur. Munculnya debirokratisasi. Debirokratisasi adalah mengubah atau menyesuaikan prosedur yang mengarah pada efisiensi, mencakup dua hal yaitu deregulasi dan desentralisasi. Administrasi publik dianggap lebih beresiko dibandingkan memberikan solusi, sehingga munculnya debirokratisasi yang tadi sudah dijelaskan dan diimplementasikan pada kebijakan baru tahun 2000-an. Nih, teman-teman. Nah, dalam perencanaan pembangunan diperlukannya suatu pemimpin atau manajer pembangunan. Ia dituntut menjadi aktor strategis yang menghubungkan politik, teknologi, dan hal teknis lainnya, sehingga ia menjadi jembatan antara ahli-ahli bidang lainnya untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan tujuan negara atau suatu organisasi. Tiga hal dasar yang harus dikuasai seorang administrator, yaitu kemampuan teknis, taktis, dan strategis. Berbicara mengenai kemampuan teknis, suatu pembangunan harus bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah organisasi akar rumput yang menggunakan pendekatan bottom-up. Lalu, apa tantangan administrasi pembangunan pada abad ke-21? Tantangan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana mencapai tujuan pembangunan kebutuhan dasar manusia, serta keadilan sosial dengan sumber daya yang sangat terbatas. Lalu, bagaimana untuk solusinya ya Mr. Plan? Kemajuan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh keputusan politik, tetapi juga oleh kualitas administrasi. Ada 4 langkah kunci yang dapat memperkuat kinerja. Pertama, menggencarkan pelatihan bagi administrator. Administrasi publik tidak bisa dikuasai hanya dengan aturan tertulis. Kedua, mengintegrasikan ciri khas lokal ke pembangunan.
Setiap daerah memiliki tradisi dan potensi yang berbeda. Ketiga, mendorong reformasi administratif. Reformasi bukan sekadar memangkas prosedur, tetapi menciptakan layanan yang efisien. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Sistem digital mempercepat layanan dan membuka akses bagi lebih banyak orang. Menariknya, negara dengan penuh budaya lokal seperti Indonesia, pembangunan harus tetap memberi ruang pada ciri khas lokal. Hal ini dibuktikan dengan Liverpool yang berhasil melakukan pembangunan dengan mempertahankan budaya. Liverpool pernah mengalami penurunan ekonomi yang tajam. Industri pelabuhan melemah, lapangan kerja berkurang, dan kota kehilangan daya tariknya. Alih-alih mengejar industri baru, Liverpool memilih strategi yang tidak biasa, menjadikan budaya sebagai penggerak pembangunan. Musik, seni, museum, dan identitas pelabuhan dihidupkan kembali. Melalui program European Capital of Culture, kota ini menggelar festival, konser, dan pameran. Ruang publik diperbaiki, hasilnya terlihat jelas. Kunjungan wisata meningkat, bisnis baru bermunculan, lapangan kerja bertambah. Budaya bukan sekedar hiasan, budaya adalah investasi. Keberhasilan Liverpool bukan karena meniru kota lain. Mereka membangun dari kekuatan lokal. Pembangunan bukan hanya soal bangunan dan anggaran. Ketika budaya diperlakukan sebagai aset, kota berubah. Bukan hanya secara fisik, tetapi dalam identitas dan rasa bangga. Liverpool yang sudah menunjukkan keberhasilannya dalam pembangunan, ternyata Indonesia juga sudah berupaya untuk memperbaiki sistem pembangunan, yaitu dengan adanya program reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun 1998. Hal ini dikarenakan birokrasi di Indonesia hanya terlihat di permukaan saja. Bahkan banyak lembaga yang tidak memperbaiki kualitas, sampai banyaknya kasus korupsi yang berdampak pada masyarakat sampai hari ini. Birokrasi yang tidak menyentuh akar permasalahan berarti hanya menjadikan birokrasi sebagai alat formalitas. Teori kegagalan inovasi dapat menjelaskan fenomena tersebut, seperti terdapat program berbasis digital namun tidak dibersamai dengan kemampuan SDM. Di zaman serba teknologi ini, e-government sudah seharusnya menjadi media yang terintegrasi sehingga proses birokrasi berjalan efisien dan satu pintu. Namun kendala di daerah terpencil yang belum terjangkau membuat program ini tidak berjalan optimal. Selain itu, kurangnya pemantauan membuat laporan kinerja tidak sesuai dengan implementasi. Apakah teman-teman tahu Paul DiMaggio? Dalam dunia administrasi publik, ada kondisi ketika sebuah lembaga hanya meniru kebijakan dari tempat lain. Teori ini menyatakan bahwa organisasi seringkali berubah bukan karena kebutuhan internal, tetapi karena tekanan eksternal. Lalu apa tujuannya ya Naya? Nah, sebelum masuk ke tujuannya, mari kita bahas kualitas reformasi birokrasi pada saat ini. Yuk, reformasi birokrasi menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi, penyederhanaan struktur, dan peningkatan kepuasan publik, namun masih menghadapi tantangan besar seperti resistensi perubahan dari birokrat, keterbatasan SDM di daerah, serta perlunya komitmen politik yang konsisten untuk mengatasi masalah seperti birokrasi berbelit dan budaya kerja yang kurang baik. Secara keseluruhan, reformasi berjalan namun belum optimal dan membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mencapai birokrasi yang sepenuhnya efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, tujuannya sebagai upaya meningkatkan efisiensi, memperbaiki prosedur, atau menaikkan kualitas layanan. Namun perubahan ini sering terjadi secara simbolik, lebih karena tuntutan, bukan kesiapan. Nah, teori koersif isomorfism sendiri merupakan bagian dari teori institusional yang menjelaskan bagaimana organisasi mengikuti pola yang dianggap benar secara sosial, meskipun tidak selalu sesuai dengan kondisi internalnya. Jadi, inilah 5 solusi untuk menciptakan kualitas reformasi birokrasi yang baik. Pertama, penguatan kualitas dan kompetensi internal. Perubahan sistem tidak akan efektif jika orang yang menjalankan sistem tidak memiliki kapasitas yang memadai. Pelatihan, pendampingan,
dan pembinaan SD. Kedua, meratakan akses teknologi untuk digitalisasi layanan. Tanpa dukungan infrastruktur yang setara, digitalisasi hanya akan menciptakan ketimpangan baru antara daerah yang sudah siap dan daerah yang belum. Ketiga, perumusan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Keempat, standarisasi prosedur. Proses yang jelas dan lintas fungsi dapat mempercepat layanan, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan akuntabilitas. Terakhir, memperkuat sistem monitoring. Evaluasi rutin, indikator yang jelas, dan umpan balik dari masyarakat memungkinkan perbaikan berkelanjutan, bukan hanya pengawasan formalitas. Intinya, perbaikan pelayanan publik bukan hanya soal kebijakan dari pusat. Keberhasilan tergantung pada orang yang menjalankan sistem, teknologi yang mendukung, dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan. Mini Project, pemberdayaan UMKM Master Plan. Apakah benar apabila pembangunan ingin terasa nyata, kita harus melihat dari kehidupan terdekat masyarakat dalam kegiatan sehari-hari? Betul, Naya. Di banyak desa, sumber penghidupan warga datang dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Warung makan, pengrajin, penjual hasil pertanian, hingga usaha rumahan adalah tulang punggung perputaran ekonomi lokal. Karena itu, memperkuat UMKM bukan hanya program ekonomi. Ini adalah strategi pembangunan daerah. Dari sinilah muncul langkah konkret melalui koordinasi terintegrasi lintas pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan. Dengan Loka.Lab, ruang untuk lokal berkarya, lokal berdaya. Sasarannya, usaha yang sudah berjalan namun butuh peningkatan kapasitas. Kegiatannya sederhana, relevan, pelatihan produksi, manajemen keuangan, pemasaran digital. Dengan dukungan ini, pelaku usaha bertahan dan punya peluang berkembang. Proyek ini jadi solusi saat masyarakat lebih percaya produk luar. Dukungan pada usaha lokal, menaikkan omzet, membuka kerja, menghidupkan pasar. Produk desa hadir di pasar tradisional dan platform digital. Administrasi mendata UMKM tiap daerah dan mengunggahnya di website daerah. Memperkenalkan usaha dengan ciri khas daerah agar mudah ditemukan. Banyak turis mengalami kenaikan harga tidak wajar saat berbelanja. Kita perlukan sistem yang mencegah praktik harga tak adil. Mari kolaborasi di Loka.Lab bersama lokal naik kelas. Sehingga proyek ini juga mengatur dan mengelola UMKM di satu wilayah agar lebih terpantau. Monitoring dan evaluasi secara berkala agar proyek ini menjadi solusi berkelanjutan untuk lokal berdaya. Langkah dimulai dari perencanaan, pembangunan wilayah strategis, dan pembentukan badan pengelola. Sosialisasi prosedur dan edukasi, lalu promosi oleh pemerintah dan lembaga yang berkolaborasi. Tidak lupa monitoring dan evaluasi agar proyek tidak hanya menjadi program tahunan. Perencanaan tidak akan terwujud tanpa sosok pemimpin yang mengawasi jalannya pembangunan. Pemimpin tepat membuka ruang masukan masyarakat agar program berjalan sesuai kebutuhan dan sejahtera. Pemimpin harus menetapkan prioritas di antara program pembangunan untuk mencapai target yang sesuai. Pemerataan fokus inti, namun dampak nyata menjadi prioritas utama sebelum pemerataan dilakukan. Pemimpin harus memberi solusi adil bagi semua lapisan masyarakat sambil mendukung produk lokal dan digitalisasi. Melalui proyek Loka.Lab, pemimpin tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga menciptakan ruang kreativitas dan kesempatan untuk berkembang. Di ruang ini, kepercayaan tumbuh karena masyarakat merasa dihargai, didengar, dan terlibat. Kepercayaan itu bukan hadiah, tapi datang dari proses melalui kolaborasi pemimpin dan masyarakat yang konsisten, transparan, dan berani mengambil keputusan ketika ada tantangan. Ketika arah bersama dijaga, keputusan dibuat secara jernih, dan kualitas usaha lokal tumbuh dari proses yang nyata. Maka proyek pemberdayaan tidak berhenti pada seremoni atau laporan. Ia menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, kualitas hidup meningkat bukan karena bantuan, tapi karena kemampuan.
Dengan itu, Local Lab hadir menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pembangunan yang jelas, terukur, dan dekat dengan kebutuhan nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Saya Nayara Kasih, dan Saya Mr. Plan, sebagai teman belajar teman-teman semua. kami pamit undur diri sampai bertemu dan belajar di video edukasi berikutnya.